warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mengucapkan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan masa itu. Perkenalkan, nama dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Delino Salesa dari kelas 10. Ini bang ada. Perkenalkan, nama saya Galang Andayan dari Pada 1740, terjadilah sebuah perlawanan orang-orang Cina di Batavia. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga seluruh Jawa. Di awal-awal pemberontakan, Pakubuwono II, kakak dari Pangeran Mangkubumi, ikut memberi dukungan pemberontakan tersebut. Tapi, ketika melihat Belanda dalam hal ini VOC unggul, Pakubuwono II kemudian berubah pikirannya. Sekitaran tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang-orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwono II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara, pemberontakan tersebut berhasil dibumi hanguskan oleh VOC dibantu Cakraningrat IV dari Madura. Sementara itu, pada usianya yang masih menginjak 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek keraton dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Aku merasa sudah cukup berpengalaman sebagai gandek. Kalau aku minta kenaikan pangkat, boleh juga ya? Yang mulia Pakubuwono II telah tiba. Yang mulia, Bangunlah. Ada apa kau datang kemari, Said? ampun 1000 ampun yang mulia. Hamba sini ingin mengajukan kenaikan pangkat yang mulia. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah kau membantu pemberontakan orang-orang Cina itu? Dan sekarang kau meminta untuk dinaikkan pangkat? Yang benar saja. Itu adalah tuduhan tanpa bukti. Hamba tidak membantu orang-orang Cina itu yang mulia. Wah. Sepertinya aku tidak dapat memenuhi keinginanmu, Said. Sudah, sana pergilah. Hah, bisa-bisanya Patih sialan itu menuduhku tanpa bukti. Benar-benar mengesalkan. Wah, saudaraku, kau tampak sangat kesal setelah keluar dari ruangan yang mulia. Patih sialan itu menuduhku. Oh, Patih itu. Dia memang menyebalkan. Dengar-dengar, dialah orang yang bekerja sama dengan VOC. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan saja ke VOC? Daripada dituduh dengan hal yang tidak aku lakukan, lebih baik aku melakukannya sekalian. Aku ikut. Bagaimana kalau kita berangkat nanti malam ke Ngelaroh? Baiklah, siapkan diri kalian. Kita akan mulai berperang. Perlawanan Raden Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwono II sebagai raja di Mataram. Oleh para pengikutnya, Raden Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Suryani. Raden Said dan para pengikutnya berhasil menguasai Sukowati. Baginda Raja Pakubuwono II, Raja dari Mataram, barang siapa baik pria maupun wanita yang bisa merebut kembali Sukowati dari Mas Said akan diimbali tanah seluas 3.000 cacah. Maka berlomba-lombalah kalian semua. Hidup Raja Mataram! Hidup! Hidup Raja Mataram! Hidup! Hidup Raja Mataram! Hidup! Asik juga nih, aku harus segera menyusun pasukan untuk mengalahkan Said. Aku juga bisa melihat seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II itu. Sementara itu di Sukowati, Hari ini aku mendengar kabar dari pasar bahwa Pakubuwono II telah membuat sayembara untuk merebut Sukowati kembali dari kita. Benarkah yang kau dengar itu? Kalau begitu kita akan menghadapi banyak musuh.
Meskipun begitu, kita tidak boleh goyah saudaraku. Kita harus tetap berjuang daripada tunduk pada raja dan patih sialan itu. Setuju. Yang Mulia, Mangkubumi telah berhasil mengalahkan Raden Said dan berhasil merebut kembali Sukowati. Sebentar lagi, pasti dia akan menemuiku dengan meminta imbalannya. Apakah tidak lebih baik Yang Mulia tidak usah memberikan tanah itu? Tapi, aku adalah seorang raja, Patih. Aku harus menepati janjiku. Sabda Pandira Ratu, datang ke Nawalawali. Bagaimana jika setelah itu Mangkubumi berbalik memusuhi Yang Mulia? Kau ada benernya juga, Patih. Mangkubumi meminta izin menghadap Yang Mulia. Biarkan dia masuk. Terimalah penghormatan hamba Yang Mulia. Bangunlah. Aku sudah mendengar semuanya. Tapi, sepertinya aku tidak bisa memberikanmu tanah itu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan sejumlah emas kepadamu. Sabda Pandira Ratu Data ke Nawalawali. Yang Mulia harus menepati janji yang telah Yang Mulia katakan. Ini beraninya kau mengajariku Mangkubumi? Tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Mangkubumi kecuali angkat tangan untuk melawan POC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan kakaknya, Pakubuwono II, agar tidak mau didikte oleh POC. Dan Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk pergi menemui Raden Said untuk mengajak bekerja sama. Akhirnya, kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan POC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dan Raden Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Said bergerak di sebelah timur daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dan pusatnya Sukowati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di sebelah barat, Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kapelari. Selang setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1747, pecahlah perang antara kubu Pakubuwono II yang didukung oleh Belanda dengan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Said. Setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron Van Imhoff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhan Pakubuwono III. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi juga sudah menobatkan dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwono III tanggal 12 Desember. Pada 1752, Pangeran Mangkubumi berselisih dengan Raden Said sehingga keduanya jalan. Pada 13 Februari 1755, ditandatanganilah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan Pakubuwono III menjadi dua. Kerajaan Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Kerajaannya dinamakan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kerajaan Mataram Timur beribu kota di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwono III. Sejak kesepakatan itu, Yogyakarta menjadi sebuah kerajaan sendiri yang berdaulat, di mana Pangeran Mangkubumi didaulat sebagai raja yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliaulah yang kemudian meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Di samping itu, sisi jiwa seni beliau dituangkan ke dalam beberapa bangunan-bangunan bersejarah seperti Taman Sari dan Keraton. Itulah akhir dari perlawanan panjang Mangkubumi dan Raden Said. Perlawanan tersebut berakhir dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian Giyanti antara POC dengan Mangkubumi dan perjanjian Salatiga antara POC dan Raden Said. Dengan begitu,
VOC berhasil membagi kerajaan Mataram menjadi 3 bagian, yaitu Yogyakarta Hadiningrat yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi, Kasusunan Surakarta yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III, dan Mangkunegara yang dikuasai oleh Raden Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.